Al-Ahnaf menjawab, "Hai Amirul Mukminin, anak itu buah hati kita dan tonggak punggung kita. Dan kita bagi mereka itu bumi yang hina dan langit yang menaungi. Dengan mereka kita melompat tiap-tiap yang mulia. Jikalau mereka meminta, maka berikanlah kepada mereka. Jikalau mereka marah, maka senangkanlah hati mereka. Akan diberikan kepadamu kecintaan mereka. Akan merangkak kepadamu kesungguhan mereka. Janganlah kamu menjadi beban yang berat kepada mereka, maka mereka akan bosan atas hidupnya kamu. Mereka menyukai matinya kamu dan tidak menyenangi dekatnya kamu." Maka Muawiyah berkata kepada Al-Ahnaf, "Masya Allah engkau, wahai Ahnaf. Sesungguhnya engkau telah datang kepadaku, di mana aku sedang marah dan murka kepada Yazid." Tatkala Al-Ahnaf telah keluar dari tempat Muawiyah, maka Muawiyah bersenang hati kembali kepada Yazid. Dan mengirimkan kepada Yazid uang 200.000 dirham dan kain 200 potong. Lalu Yazid mengirimkan kepada Al-Ahnaf 100.000 dirham dan 100 potong kain. Yazid membagikan uang dan kain itu setengah seorang dengan Al-Ahnaf. Inilah cerita-cerita yang menunjukkan tentang kuatnya hak ibu bapak. Dan bagaimana menegakkan hak keduanya itu. Engkau tahu dari apa yang telah kami sebutkan tentang hak persaudaraan. Dan sesungguhnya ikatan ibu bapak ini adalah lebih kuat daripada ikatan persaudaraan. Bahwa di sini bertambah dua hal. Salah satu dari keduanya itu, ialah bahwa sebahagian besar ulama menetapkan, bahwa mentaati ibu bapak adalah wajib pada hal-hal yang syubhat, yang diragukan halal haramnya, walaupun tidak wajib pada hal-hal yang semata-mata haram. Sehingga apabila ibu bapak itu merasa tidak enak makan dengan tidak turutnya engkau bersama-sama, maka haruslah engkau makan bersama-sama keduanya. Karena meninggalkan syubhat, diragukan, itu adalah menjaga diri dan memperoleh kerelaan ibu bapak adalah wajib. Begitu pula, tidak boleh engkau bermusafir pada jalan yang mubah atau jalan yang sunat, kecuali dengan izin keduanya. Dan menyegerakan melakukan ibadah haji yang menjadi rukun Islam itu sunat, karena haji itu boleh dikemudiankan. Dan pergi menuntut ilmu adalah sunat, kecuali apabila engkau menuntut ilmu yang fardu, dari hal solat dan puasa. Dan tak ada di kampungmu orang yang mengajarkan kamu. Dan yang demikian itu seperti orang yang mula-mula memeluk Islam dalam salah satu kampung, di mana tak ada di situ orang yang dapat mengajarkannya agama Islam. Maka dalam hal ini, haruslah ia berhijrah dan tidak terikat dengan hak ibu bapak. Abu Sa'idi Al-Hudri berkata, seorang laki-laki berhijrah dari Yaman pergi menjumpai Rasulullah dan ingin berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, "Adakah di Yaman ibu bapakmu?" "Ada," jawab orang itu. Maka Nabi bertanya pula, "Sudahkah keduanya memberi izin kepadamu?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu Nabi menjawab, "Kembalilah kepada ibu bapakmu, mintalah izin kepada keduanya. Kalau keduanya menyetujui, maka berjihadlah dan jikalau tidak, maka berbuatlah kebajikan kepada keduanya menurut kesanggupanmu. Sesungguhnya itulah yang sebaik-baik untuk kamu bertemu dengan Allah, sesudah keesaan." Ada orang lain datang kepada Nabi meminta pertimbangan tentang pergi ke medan perang. Lalu Rasulullah bertanya, "Adakah engkau mempunyai ibu?" "Ada," jawab orang itu. Maka Nabi menyambung, "Hendaklah engkau bersama ibu engkau itu, karena surga adalah pada kedua kakinya." Dan datang yang lain lagi meminta bayah, janji kesetiaan, untuk berhijrah. Seraya berkata, "Tidak aku datang kepada engkau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga telah membawa tangis ibu bapakku." Lalu Nabi menjawab, "Kembalilah kepada ibu bapakmu. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Lalu Nabi bersabda, "Hak saudara yang tua di atas saudara yang muda, adalah seperti hak bapak atas anaknya." Nabi bersabda, "Apabila binatang kendaraan seorang kamu mendatangkan kesulitan atau akhlak istrinya jahat atau akhlak salah seorang dari keluarganya, maka hendaklah ia melakukan adzan pada telinga yang jahat itu." Hak-hak budak yang dimiliki, al-mamluk. Ketahuilah, bahwa yang dipunyai dengan perkawinan, wanita yang dinikahi, telah diterangkan hak-haknya pada
adab kesopanan perkawinan. Adapun yang dipunyai dengan jalan milik, hamba sahaya, maka itu pun menghendaki juga hak-hak dalam pergaulan, yang tak boleh tidak daripada memeliharakannya. Sesungguhnya setengah dari wasiat yang penghabisan, yang diwasiatkan Rasulullah ialah beliau bersabda, takutilah akan Allah tentang apa yang dimiliki oleh tanganmu. Berilah kepada mereka makanan, dari apa yang kamu makan sendiri. Berilah kepada mereka pakaian dari apa yang kamu pakai sendiri. Janganlah engkau memberatkan mereka dengan pekerjaan yang tiada disanggupinya. Maka apa yang kamu sukai, peganglah terus. Dan apa yang tiada kamu sukai, jualkanlah. Janganlah kamu menyiksakan makhluk Allah. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka milikmu. Dan kalau dikehendakinya, niscaya dijadikannya kamu menjadi milik mereka. Nabi bersabda, budak yang dimiliki, al-mamluk, itu berhak mendapat makanan dan pakaian yang baik dan tidak diberatkan pekerjaan yang tidak disanggupinya. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga penipu, penyombong, pengkhianat dan yang jahat bagi budak yang dimilikinya. Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pelayan itu? Rasulullah diam, kemudian beliau bersabda, maafkanlah pelayan itu pada tiap-tiap hari 70 kali. Umar pergi pada tiap-tiap hari Sabtu ke kampung-kampung di dalam kota. Apabila beliau mendapat seorang budak pada pekerjaan yang tidak disanggupinya, maka dilarangnya budak itu dari pekerjaan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah melihat seorang laki-laki di atas kendaraannya dan budaknya berlari-lari kecil di belakangnya. Maka Abu Hurairah berkata kepada orang itu, hai hamba Allah, bawalah budak itu di belakangmu. Sesungguhnya dia adalah saudaramu dan jiwanya seperti jiwamu. Maka orang itu pun lalu membawa budaknya di belakangnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, senantiasalah hamba itu bertambah jauh daripada Allah, oleh apa yang berjalan kaki di belakangnya. Seorang budak wanita berkata kepada Abi Darda, sesungguhnya aku telah meracunimu sejak setahun yang lalu. Tetapi racun itu tidak menghasilkan apa-apa padamu. Lalu Abi Darda bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian? Budak wanita itu menjawab, aku ingin lepas daripadamu. Maka Abi Darda menjawab, pergilah. Engkau merdeka karena Allah. Az-Zuhri berkata, manakala engkau berkata kepada budak yang dimiliki, dihinakan kiranya kamu oleh Allah. Maka budak itu menjadi merdeka. Ditanyakan kepada Al-Ahnaf bin Qais, dari siapakah engkau mempelajari tidak lekas marah? Al-Ahnaf menjawab, dari Qais bin Hashim. Ditanyakan, sampai di manakah tidak lekas marahnya itu? Al-Ahnaf menjawab, sewaktu Al-Ahnaf bin Qais duduk di rumahnya, tiba-tiba datanglah budak wanitanya membawa tempat membakar daging dari besi, di mana di atasnya daging yang sudah dibakar. Lalu tempat membakar daging itu jatuh dari tangannya, di atas kepala putra Qais. Maka luka parahlah anak itu, kemudian meninggal. Maka gemetarlah tubuh budak wanita itu. Lalu Al-Ahnaf bin Qais berkata, tidaklah tenang dari gemetarnya tubuh budak wanita ini, selain dimerdekakan. Lalu beliau berkata kepada budak itu, engkau merdeka, tidak mengapa perbuatan engkau itu. Aun bin Abdullah apabila didurhakai oleh budaknya, lalu berkata, alangkah serupanya engkau dengan maula engkau, maula artinya, tuan atau yang memiliki. Maula engkau mendurhakai maulanya, maula di sini maksudnya, yang memilikinya itu, Allah. Dan engkau mendurhakai maula engkau. Pada suatu hari Aun bin Abdullah itu memarahi budaknya. Lalu ia berkata, sesungguhnya engkau bermaksud supaya aku memukul engkau. Pergilah. Engkau merdeka. Ada seorang tamu pada Maimun bin Mahran. Lalu Maimun meminta pada budak wanitanya supaya menyegerakan makanan malam. Maka datanglah budak wanita itu dengan terburu-buru dan di tangannya piring penuh dengan makanan. Lalu ia terpeleset dan tertumpahlah makanan itu ke atas kepala tuannya Maimun. Maka berkatalah Maimun, hai budak, engkau membakar aku. Budak itu menyahut,
hai pengajar kebajikan dan pendidikan sopan santun manusia. Kembalilah kepada firman Allah Ta'ala. Maka Maimun bertanya, apakah firman Allah Ta'ala itu? Budak wanita itu menjawab, Allah Ta'ala berfirman, dan yang sanggup menahan marahnya. Surat 3 Ali, Imran ayat 134. Maimun menjawab, sesungguhnya aku telah menahan marahku. Budak wanita itu menyambung, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sambungan ayat di atas tadi. Maimun menjawab, aku telah memaafkan engkau. Budak wanita itu menyambung lagi, tambahlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya. Sambungan ayat di atas tadi juga. Lalu Maimun berkata, engkau merdeka karena Allah Ta'ala. Ibnul Munkadir berkata, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah memukul budaknya. Lalu budak itu berkata, aku bermohon kemaafan pada engkau dengan nama Allah. Aku bermohon pada engkau dengan karena Allah. Tetapi orang itu tidak juga memaafkan kesalahan budaknya. Maka didengar oleh Rasulullah pekikan budak itu, lalu beliau pergi kepadanya. Tatkala ia melihat Rasulullah, lalu ia menahan tangannya, tidak memukul lagi. Maka bersabda Rasulullah, budak itu meminta kepadamu dengan karena Allah, lalu engkau tidak memaafkannya. Dan tatkala engkau melihat aku datang, lalu engkau menahan tangan engkau. Orang itu lalu berkata, dia itu merdeka karena Allah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, jikalau engkau tidak berbuat demikian, niscaya mukamu ditampar oleh api neraka. Nabi bersabda, budak itu apabila menasihati tuannya dan membaguskan ibadah kepada Allah, maka baginya pahala 2 kali. Tatkala Abu Rafi dimerdekakan oleh tuannya, maka ia menangis seraya berkata, yang sudah-sudah aku mempunyai 2 pahala, maka sekarang hilanglah 1 daripadanya. Nabi bersabda, datang berita kepadaku, 3 pertama yang masuk surga dan 3 pertama yang masuk neraka. Adapun 3 pertama yang masuk surga, yaitu, orang syahid, budak yang menjadi milik orang, di mana budak itu membaguskan ibadah kepada Tuhannya dan menasehati tuannya dan orang yang menjaga diri dari memakan harta syubhat, diragukan, yang berkeluarga. Dan 3 pertama yang masuk neraka yaitu, amir, penguasa, yang memakai kekuasaan tidak pada tempatnya, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah dan orang kafir yang sombong. Dari Abi Mas'ud Al-Ansyari, yang menerangkan, sewaktu aku sedang memukul budakku, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku, ketahuilah, hai Abi Mas'ud, 2 kali suara itu terdengar. Lalu aku berpaling ke belakang, kiranya Rasulullah. Maka aku campakkan cemeti itu dari tanganku. Lalu Rasulullah bersabda, demi Allah, Allah lebih berkuasa atas kamu, daripada kamu atas budak ini. Nabi bersabda, apabila seorang kamu membeli pelayan, budak, maka hendaklah yang pertama diberikan untuk makanan budak itu, ialah, yang manis. Karena itulah yang lebih baik bagi dirinya. Hadis ini dirawikan Muadz. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila pelayan seorang kamu datang membawa makanan, maka hendaklah menyuruh duduk pelayan itu dan hendaklah makan bersama dengan dia. Jikalau tiada berbuat demikian, maka hendaklah memberikan kepada pelayan itu sesuap dari makanan tadi. Pada suatu riwayat, apabila memadai bagi seorang kamu budaknya tentang membuat makanan, maka memadailah baginya kemerdekaannya dan perbelanjaannya. Dan mendekatkan budaknya itu kepadanya. Maka hendaklah ia menyuruh duduk budaknya itu dan hendaklah makan bersama dia. Dan jikalau tidak berbuat demikian, maka hendaklah memberikan makanan kepadanya atau mengambil makanan itu, lalu mencampurkannya dengan lauk pauk. Dan Nabi menunjukkan dengan tangannya. Dan hendaklah makanan itu diletakkan pada tangan budaknya, seraya mengatakan, makanlah ini. Seorang laki-laki datang ke tempat Salman, di mana Salman sedang meramas tepung untuk roti. Orang itu bertanya, hai Abu Abdillah, apakah ini? Salman menjawab, telah kami utus pelayan kami pada suatu urusan, maka kami tidak suka mengumpulkan atas pundaknya 2 perbuatan. Nabi bersabda,
Barang siapa ada pelayan budak wanita, maka dipeliharakannya dan berbuat baik kepadanya, kemudian dimerdekakannya dan dikawininya, maka yang demikian itu baginya 2 pahala. Nabi bersabda, maka semua kamu itu penggembala dan semua kamu itu bertanggung jawab dari gembalaannya. Maka jumlah hak bagi budak yang dimiliki, al-mamluk, ialah sama dengan dia pada makanan dan pakaian. Tiada memberatkannya di luar kesanggupannya. Tiada memandang kepadanya dengan mata kesombongan dan penghinaan. Memaafkan ketelanjurannya. Berfikir ketika memarahinya, disebabkan kesalahannya atau perbuatannya mendurhakai dan perbuatannya melanggar hak Allah Ta'ala dan keteledorannya pada mentaatinya. Sedang kekuasaan Allah di atas budak itu, adalah di atas kekuasaan dia. Fadudlalah bin Ubaid meriwayatkan, bahwa Nabi bersabda, 3 orang tidak ditanyakan tentang mereka, laki-laki yang bercerai dari jamaah orang banyak, laki-laki yang mendurhakai imamnya, pemimpinnya, lalu meninggal dalam berbuat maksiat. Maka kedua orang itu tadi tidak ditanyakan halnya. Dan wanita yang suaminya tiada bersama dengan dia dan telah dicukupkannya untuk wanita itu perbelanjaan dunia. Lalu wanita itu berhias di luar batas di belakangnya. Maka tidak ditanyakan dari halnya. Dan 3 orang tiada ditanyakan halnya, yaitu, laki-laki yang bertengkar dengan Allah tentang selendangnya. Dan selendang Allah itu, ialah keagungan, Al-Kibriya. Sarungnya ialah, kemuliaan. Laki-laki yang dalam keraguan tentang Allah. Dan laki-laki yang putus asa daripada rahmat Allah. Telah tamat kitab adab berteman dan bergaul dengan segala jenis makhluk. Semoga bermanfaat. Jakarta, 13 Juli 2023.